Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Tentunya sehat semua ya. Dan jangan lupa bahagia. Anak-anakku yang saya cintai dan mencintai saya, semoga saja seperti itu. Saya di sini ingin belajar bahasa Jawa bareng-bareng dengan panjenengan semua. Sebelum kita membicarakan bahasa Jawa, alangkah lebih baiknya saya berkenalan terlebih dahulu. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Senajan kenal ora tau disayang. Nama saya Indah Purnama. Jangan kaget, biasanya nama Indah Purnama itu orangnya tinggi, langsing, putih. Tapi kok ini Indah Purnama jenggoten? Ya, itulah saya. Nama saya Indah Purnama dan saya di sini ingin belajar bareng-bareng bahasa Jawa dengan panjenengan semua, dengan anak-anakku, saudara-saudaraku. Dan mohon izin saya menggunakan bahasa Indonesia untuk belajar yang pertama kali ini, karena takutnya saya menggunakan bahasa Kromo nanti anak-anakku semua malah bingung dan saya juga bingung, sehingga kita pakai bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kita orang Jawa tapi kadang lupa dengan bahasa Jawa. Saya survei masuk ke beberapa kelas, ada yang tidak tahu apa itu bahasa Kromonya pari. Pari bahasa Kromonya apa? Ya, bahasa Kromonya pari adalah pantun. Lah karo lemari, lemantun. Mari, mantun. Pari, pantun. Lemari, lemantun. Mari, mantun. Wong ayu, zaitun. Oh enggak. Iya, wong ayu bukan zaitun, tentunya istri saya dong. Oke, kita balik lagi. Kenapa anak-anak zaman sekarang cenderung lebih suka bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia? Jawaban mereka adalah bahasa Jawa lebih susah, lebih sukar, lebih angel tinimbang bahasa Inggris. Kita akan contohkan satu kata dari bahasa Inggris. Kita coba translate menggunakan bahasa Jawa. Kita ambil padi. Bahasa Inggrisnya adalah rice. Setelah kita tumbuk menjadi beras, bahasa Inggrisnya juga masih rice. Tolong ini nanti kalau salah guru bahasa Inggris betulkan. Tetapi di dalam bahasa Jawa Kromo itu padi, bahasa Jawa Kromonya pantun, bahasa Ngokonya pari. Sudah ada dua kata. Setelah ditumbuk menjadi bahasa Kromonya uos, bahasa Ngokonya beras. Setelah dimasak, bahasa Kromonya sekul, bahasa Ngokonya sego. Cara ngapake sega, tapi dalam bahasa Inggris masih rice. Kalau sepiring namanya sega atau sekul, tapi kalau jatuh satu di meja namanya upah. Kalau bahasa Inggris no upah, tidak ada upah. Nah, itu masih dalam satu bentuk rice. Nah, cara masaknya ketika dibungkus menggunakan
plastik atau daun pisang dinamakan lontong. What is lontong? Bahasa Inggrisnya tentu saja masih rice. Ketika ada lontong, this is lontong, bukan this is rice. Sekali lagi kalau salah mohon dibetulkan ya guru bahasa Inggris ya. Terus kalau misalnya dibungkus pakai daun kelapa atau janur, namanya kupat. Mungkin bahasa Inggrisnya juga masih rice karena sama-sama nasi. Jadi itu yang membuat bahasa Jawa dikatakan oleh anak-anak zaman now itu lebih susah daripada bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris hanya satu kata, bahasa Jawa beberapa kata. Nah, belum lagi ketika kita belajar menerapkan tentang unggah-ungguh bahasa Jawa. Unggah-ungguh bahasa, utawa unda usuking bahasa, itu bagaimana cara kita menerapkan terhadap orang tua, terhadap anak-anak yang sebaya, terhadap adik kita. Itu bahasanya berbeda-beda sehingga kita kadang salah kaprah dalam menerapkan bahasanya. Satu contoh, saya beri contoh kata mandi. Biasanya mandi itu dalam bahasa Jawa adus, bahasa kromone siram. Nah, ketika kita menggunakan untuk orang tua kita, untuk bapak kita gunakan bapak siwek siram, artinya bapak sedang mandi. Tetapi kalau untuk kita itu akan menggunakan kata kulo siwek adus. Itu artinya orang Jawa itu sangat luhur. Dirinya sendiri tidak dibahasakan dengan bahasa yang halus, tetapi orang lain kita junjung dengan bahasa yang lebih halus. Itu kenapa orang Belanda, ya, orang-orang luar negeri lebih cenderung suka mempelajari bahasa Jawa. Tetapi kita, orang Jawa sendiri, malah justru cenderung tidak suka dengan bahasa Jawa. Siapa lagi yang akan nguri-uri budaya Jawa, yang akan nguri-uri bahasa Jawa, kalau bukan kita selaku orang Jawa. Kalau bahasa kita sudah dipelajari semua oleh orang asing, kita nggak ngerti apa-apa, nanti kita belajarnya ke orang asing juga. Mari kita renungkan, dan mulai dari sekarang, saya selaku guru bahasa Jawa merasa berhasil manakala anak-anakku semua bisa menggunakan bahasa kromo dengan baik. Yang pertama, gunakan bahasa kromo dengan bapak ibumu di rumah. Yang kedua dengan guru. Yang ketiga dengan orang yang lebih tua. Ini dulu perkenalan. Kenapa kita harus belajar bahasa Jawa? Karena kita orang Jawa, kita berkewajiban untuk melestarikan, untuk nguri-uri budaya Jawa, bahasa Jawa. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila apa yang saya uraikan tadi masih banyak kesalahan, dan saya minta kepada saudara-saudaraku Dwijo Basa Jawa, apabila dalam saya menyampaikan ini ada kesalahan, mohon kritik dan sarannya, karena saya juga sama belajar. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.